mhm. ada anak-anak yang menunjukkan mereka belum mampu sesuai dengan tahap mereka yang sekarang. Katakan misalnya mereka kelas 3 SD, Ya. mereka belum bisa baca seperti anak kelas 3. Ya, jadi kesempatan belajarnya itu tidak terisi sebagaimana mestinya gitu kira-kira. Learning loss apa Heeh. sih sebenarnya? Itu gini, kan dalam pembelajaran tuh Mas Daniel, Mhm, di tiap tahap itu ada target, ada standar kan gitu mhm. ya. Jadi kalau misalnya orang masuk kelas 1 SD, dia akan harus bisa apa, dia belajar apa, Oke. nanti di kelas 2 keterampilan kelas 1 itu udah dikuasai kan gitu ya Mas Mhm, Daniel. mhm. Nah, yang namanya learning loss, apa yang harusnya dikuasai tidak dikuasai. Jadi kesempatan belajar, pembelajarannya hilang. Jadi ada Oke. keterampilan yang kelihatannya tidak berhasil ditanamkan kasarnya gitu atau tidak Mhm, mhm. berhasil dipelajari. Jadi itu istilah itu dipakai setelah pandemi lewat, kemudian para ahli pendidikan itu ngecek gitu kan ya. Nah, ini anak-anak ini setelah pandemi belajar dengan apa namanya daring ini gimana? Mhm, mhm. Nah, kemudian para ahli pendidikan bilang, oh ternyata terjadi yang namanya learning loss dalam beberapa mata kuliah, mata pelajaran Mhm, mhm. matematika, misalnya bahasa, Mhm. ada anak-anak yang menunjukkan mereka belum mampu sesuai dengan tahap mereka yang sekarang. Katakan misalnya mereka kelas 3 SD, Ya. mereka belum bisa baca seperti anak kelas 3. Ya, jadi kesempatan belajarnya itu tidak terisi sebagaimana mestinya gitu kira-kira Mas Dan. Oke, saya akan singkirkan dulu yang Ya. pandeminya. Saya tertarik Ya. untuk menanyakan apa learning loss baru muncul saat pandemi, Bu? Sebelumnya nggak pernah terjadi? Sebetulnya mungkin terjadi, cuman Mhm, karena ini kan global seluruh mhm, dunia, mhm. anak-anak nggak sekolah seperti biasa, maka kemudian ahli pendidikan kan kepo kali ya. Ini Oh, ya. model ini model gini ini gimana sih dampaknya Mhm, terhadap proses mhm, pembelajaran anak gitu atau pembelajaran remaja, proses pembelajaran mahasiswa kan gitu ya, semua dipelajari. mhm. Dan hasil penelitiannya tuh banyak Mas Dani. Ya. Ada kelompok-kelompok yang membuktikan bahwa terjadi learning loss dalam matematika, dalam bahasa gitu Mhm, ya. mhm. Tapi ada kelompok-kelompok yang bilang enggak, ada mahasiswa, ada siswa yang tetap bisa belajar dan tetap bisa berprestasi. Oke. Waktu sekolah mulai lagi dia nggak ketinggalan tuh, dia lancar Mhm, aja gitu. Jadi mhm, macam-macam, sehingga mhm, sampai saat ini tuh masih dipelajari gitu mhm, Mas. mhm. Nah, yang kan kita bahas lebih kepada hilangnya etika dan sopan santun. Betul, berarti kan kita ngomong tentang anak-anak yang udah gede ya Mas Daniel ya maksudnya ya. Udah gede itu Eh, maksudnya berapa, Bu? Jadi mahasiswa kayak misalnya dikatakan saya baca di mana maksudnya dikatakan bahwa pada mahasiswa-mahasiswa itu kelihatan ada menurunnya perilaku sopan santun, perilaku apa empati. Mhm, mhm. Seperti misalnya yang terjadi waktu mereka KKN gitu kan ya. Terus di apa Mmm. namanya masyarakat di situ apa istilahnya nggak nyaman sama Ya, perilaku ya, mereka ya, kan gitu ya, ya. ya. Ya jadi kemudian dianggap kok mahasiswa nggak kayak mahasiswa misalnya Mhm, gitu ya, itu mhm, dianggap seperti itu. Jadi kita akan bicara anak-anak yang udah diharapkan mhm, untuk bisa berperilaku sopan, untuk bisa mhm, berempati terhadap apa namanya orang-orang sekitar kan gitu Mas mhm, Daniel. mhm. Oke. Nah, Mhm. berkaitan sama itu Mas Ya, Daniel, ya. kalau penelitian di Indonesia saya tidak menemukan gitu ya Oke. Mas Daniel. Tapi saya bisa ngutip ada penelitian yang dilakukan di Kanada dan Britania Raya. Mhm. Jauh Ya ya, itu Bu? jauh Itu jauh ya. Surabaya, belok sedikit, ya Bilang kan? sedikit Terminal Bungurasi itu belakangnya. belakangnya. Gitu loh Mas Dani, karena adanya datanya kan Ya, ya, itu ya, ya. ya. Jadi mungkin juga dengan kondisi kita di Indonesia nggak terlalu tepat, bisa Oke. jadi kan gitu ya Mas Dani ya. Tapi yang ditelitinya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang pertama kali masuk kuliah Oke. gitu ya, atau calon mahasiswa yang akan masuk kuliah, Mhm, akan masuk ke universitas. mhm. Itu subjek penelitiannya. Ya. Dan kemudian memang ditemukan pada mereka itu ada penurunan dalam perilaku sopan maupun perilaku empati, Mhm. gitu kan ya. Nah, kenapa begitu? Karena diduga pada saat mereka pandemi itu kan 2,5 tahun ya kurang lebih Ya, Mas ya, Daniel ya. ya. Mereka hidup di dunia mereka sendiri, kurang berinteraksi dengan orang lain Mhm. dan relatif tidak punya hubungan-hubungan yang bermakna. Di mana mereka harus Oke. apa istilahnya kalau hubungan yang bermakna itu
mereka sebagai manusia kan harus berusaha ya untuk Mhm. bisa apa ini istilah tune in sama Ya, orang ya, lain ya, gitu ya. ya. Nah, itu kesempatan itu kurang sekali karena mereka sangat urusannya sama diri mereka sendiri atau Mhm. yang terdekat saja keluarga kan Mhm. gitu Mas Mhm. Daniel. Mhm. Jadi ada penurunan. Nah, kalau kita bilang penurunan sopan santun, perilaku sopan santun, penurunan perilaku empatik, berarti bukan hilang ya Mas Daniel, Ya, ada yang ya, turun. ya. Kan gitu ya? Oke. Nah, kemudian juga kelihatan mereka dalam berkomunikasi agak sulit berkomunikasi Mhm. secara efektif. Dalam hal, kalau misalnya saya komunikasi sama Mas Dani tatap Mhm. muka, Mhm. maka kan saya juga mesti ngatur cara mata saya Betul, memandang Mas Dani, betul. kan gitu ya? Saya mesti ngatur ekspresi Mhm. muka saya, kan gitu ya? Dan bahkan intonasi suara, Ya. saya mencoba mencocokkan. Nah, itu mereka kurang terampil. Dan ini diduga Oh, oke. karena mereka kebanyakan komunikasinya teks dan komunikasi dunia maya. Iya ya, Bu, ya? Iya, iya kan? Jadi kan nggak terlatih. 2,5 tahun kan lumayan sih, Mas. Betul, 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 Nah, betul.